jelang bergulirnya MotoGP Inggris 2025. Marc Marquez kembali tebar ancaman, ia mengatakan tidak takut di sirkuit manapun. Pernyataan tersebut direspon langsung oleh Bastianini. Pembalap tim satelit KTM tersebut mengatakan bahwa Marquez jangan senang dulu, karena Bagnaia bisa saja beri kejutan di pertengahan musim. Tak cuma itu, laman resmi MotoGP memasukkan Quartararo sebagai kandidat kuat pemenang MotoGP Inggris usai tes di Misano. Yuk, simak berita selengkapnya. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, persaingan memperebutkan gelar juara dunia masih berkutat di tim Ducati. Marc Marquez menjadi pemimpin sebagai andalan tim pabrikan Ducati dengan menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Adapun peringkat kedua, nuansa pabrikan asal Italia itu masih melekat melalui adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sedangkan untuk ranking ketiga sejauh ini masih dipegang oleh rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia yang tampil agak kesulitan dibandingkan lainnya. Kompetisi yang sedang berkutat di tiga pembalap tersebut turut menyita perhatian Bastianini untuk memberikan komentarnya. Pembalap yang musim lalu memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut sangat yakin bahwa Marquez, Alex dan Bagnaia akan sulit ditandingi oleh nama lain. Ketiganya akan konsisten menghiasi tiga peringkat teratas klasemen hingga kompetisi musim ini berakhir. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara mereka bertiga, kata Bastianini, dilansir dari laman Motosan. Di mata Bastianini, nama Marquez menjadi yang paling diunggulkan mengingat rekam jejaknya yang paling mentereng di antara lainnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu benar-benar dominan sebagai rekrutan anyar Ducati mengalahkan Bagnaia yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak, hingga 6 seri tuntas, Marquez mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Marc telah memulai dengan langkah yang tepat bersama tim pabrikan, terbukti sangat cepat dimanapun dan dalam situasi apapun, kata Bastianini. Adapun Bagnaia yang pernah menjadi rekan setimnya, Bastianini sadar betul dengan wataknya seperti sebuah mesin diesel yang perlahan panas dan bisa meledak. Ungkapan itu tak ubahnya seperti sebuah peringatan bagi Marquez dan Alex jika Bagnaia masih memiliki kesempatan menikung mereka walau sedang dikritik tajam. Kami tahu Bagnaia seperti sebuah diesel, dia terus meningkatkan performanya, dan kami yakin akan melihatnya dalam kondisi yang lebih baik di setiap balapan, kata Bastianini. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang sangat sulit, di mana ia jelas akan mengambil risiko, tetapi akan sangat penting untuk membawa pulang hasilnya, imbuhnya. Marc Marquez kembali menebar ancaman ke rival-rivalnya di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku tidak takut dengan lintasan manapun musim ini. Marquez tampil dominan di 6 seri awal MotoGP. Ia merebut 3 kemenangan, 4 pole position, dan sapu bersih di sprint race dengan 6 kemenangan. Marquez mengatakan setiap lintasan memang memberikan tantangan berbeda-beda. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. Saya tidak takut dengan lintasan balap manapun, kata Marquez, dilansir dari Motosan. Pembalap asal Spanyol tersebut menyadari persaingan dalam MotoGP 2025 cukup berat. Jadi, ia akan berusaha menghindari kesalahan dan tampil dengan konsentrasi penuh. Laman resmi MotoGP memasukkan Quartararo sebagai kandidat kuat pemenang MotoGP Inggris usai tes di Misano. Seri ke-7 MotoGP 2025 itu akan digelar pada 23 hingga 25 Mei. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris. Quartararo dinilai sebagai kandidat kuat untuk memenangkan balapan utama. Pembalap berjuluk El Diablo itu memang tampil kuat dalam 2 seri terakhir di Spanyol dan Prancis. Pria berusia 26 tahun itu mampu mendapatkan pole position dalam 2 seri tersebut. Ia sukses merengkuh podium dengan finish kedua dalam balapan utama di Spanyol tetapi terjatuh di Prancis. Meski demikian, catatan pole position dan 1 podium sudah cukup untuk membuatnya disebut sebagai kandidat pemenang di Inggris. Laman resmi MotoGP menuliskan Quartararo patut diwaspadai, terlebih setelah latihan mandiri di Misano, Italia. Sebagai pemenang di Silverstone pada 2021, daya saing Quartararo dan Yamaha akan kembali menjadi hal yang patut diperhatikan, terutama setelah tes privat di Misano pekan lalu, tulis laman resmi MotoGP. Selain Quartararo, laman resmi MotoGP juga menyorot Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Fermin Aldeguer, Gresini Ducati. 2 pembalap itu juga dinilai patut dinanti performanya di Inggris. Suasana di garasi Ducati memanas pasca kegagalan Pecco Bagnaia finish di MotoGP Prancis 2025.
Ketegangan ini diperparah oleh penampilan luar biasa Marc Marquez yang terus mencuri sorotan sejak bergabung ke tim pabrikan Ducati. Perlakuan para petinggi konon lebih mengutamakan Marc Marquez ketimbang Pecco Bagnaia yang sudah mempersembahkan 2 gelar juara dunia untuk Ducati yaitu musim 2022 dan 2023. Kondisi ini memicu spekulasi tajam bahwa posisi Pecco Bagnaia sebagai ujung tombak Ducati mulai goyah. 2 kali juara dunia itu kini dirumorkan sedang diincar oleh tim utama Yamaha, yang tengah bersiap membangun kembali kekuatan menghadapi MotoGP 2026. Sumber internal menyebutkan bahwa Yamaha siap menawarkan kontrak fantastis dengan nilai yang diklaim jauh lebih besar dari kontrak Bagnaia saat ini di Ducati. Ini merupakan bagian dari strategi ambisius Yamaha untuk mengembalikan kejayaan mereka di kelas Premier MotoGP. Terlebih, sang pembalap sempat menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan Fabio Quartararo. Mendatangkan pembalap seperti Bagnaia, dengan pengalaman dan mental juara dunia yang dimilikinya, dianggap sebagai solusi jangka panjang. Kemampuannya diharapkan mampu mengangkat kembali performa Mio Garbu tersebut dan menjadikannya pesaing serius. Selain tawaran menarik dari Yamaha, kabarnya relasi antara Bagnaia dan tim Ducati mulai memanas di internal. Gigi Dalinya sempat memberikan komentar umum dalam wawancara terbaru yang memancing interpretasi. "Kami selalu mendukung karir Pecco, tapi semua pembalap memiliki hak untuk memilih jalan terbaik bagi masa depannya," kata Dalinya seolah-olah membuka kemungkinan kepergian Bagnaia. Sementara itu, petinggi Yamaha MotoGP, Lin Jarvis juga memberikan komentar yang secara jelas mengundang lebih banyak spekulasi di paddock. Ia menyatakan, "Kami selalu terbuka terhadap peluang besar dan mendatangkan pembalap dengan kaliber juara dunia tentu menjadi impian semua tim," kata Lin Jarvis dikutip dari Motosan. Hingga saat ini, Francesco Bagnaia sendiri belum memberikan tanggapan resmi secara langsung terkait rumor panas yang mengaitkannya dengan Yamaha. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa keputusan tim Ducati, terutama soal strategi balapan dan arah pengembangan teknis motor des Mosedici. Tak hanya Bagnaia, Jorge Martin juga dikaitkan dengan Pramac, di mana itu adalah tim lamanya. Setelah Martin dikabarkan bersih tegang dengan Aprilia dan bermunculan spekulasi kemana arahnya, kemarin malah terlihat Martin bergerak ke tim Pramac di mana itu adalah tim lamanya. Sebuah pemandangan yang tak lazim di mana, mengingat dia akan hengkang dari tim Aprilia. Keinginan Jorge Martin keluar dari tim Aprilia Racing membuat bos Dorna Sports Carmelo Ezpeleta geram bukan main. Bos Dorna Sports tersebut geram lantaran rengekan Jorge Martin tersebut menambah sejumlah daftar masalah ke MotoGP. Padahal Carmelo Ezpeleta baru sebentar bernapas lega setelah berbagai permasalahan mulai kebangkrutan KTM, hingga proses akuisisi oleh Liberty Media. Melansir GP1.com, yang tidak disukai Ezpeleta adalah soal keseimbangan bursa pembalap yang akan goyah dengan pergerakan Martin. Dipastikan akan ada efek domino akibat hengkangnya juara MotoGP 2024 tersebut, terhadap bursa pembalap musim 2026. Selain itu, aksi Martin yang berpotensi merugikan Aprilia juga memberikan iklim serta contoh kurang bagus soal kontrak. Apalagi kabarnya pihak Martin dan Aprilia sudah menyerahkan masalah ini ke pengacara masing-masing, sehingga dipastikan akan ada sengketa hukum nantinya. Akankah Martin juga tertarik bergabung bersama Yamaha? Bagaimana pendapat kalian kawan?